Baik, shalom. Puji Tuhan, saya senang bisa hadir di tengah-tengah jemaat ini. Ini kali keempat saya di Manado. Kalau datang secara khusus untuk gereja di Manado, ini yang kedua. Yang pertama di Gemim Pineleng. Sementara dua yang lain itu hanya mampir saja, karena ada pelayanan di tempat lain. Harus naik pesawat dari sini, mampir isi. Juga sempat ke Talaut, mampir di sini, isi lagi di salah satu gereja. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini, dan hari ini kita akan belajar tentang keunikan agama Kristen. Bagi saya ini adalah hal yang sangat penting, karena kalau orang Kristen tidak tahu apa keunikan juga keutamaan agamanya, maka tidak heran orang dengan mudah pindah agama. Ketika ada tantangan terhadap agamanya, dia dengan mudah berpindah agama. Mungkin dengan pertimbangan bahwa toh semua agama sama saja. Semua agama adalah jalan menuju titik yang sama. Jadi Kristen hanya salah satu jalurnya. Ada jalur yang lain, sehingga kalau tidak lewat Kristen bisa lewat yang lain. Kedua adalah bahwa orang seringkali tidak mampu menjawab berbagai macam serangan terhadap imannya. Kita hidup di dalam zaman di mana media sosial itu menjadi bagian kita hari lepas hari. Dan tanpa sadar kita diperhadapkan pada tantangan terhadap iman kita. Dan banyak orang Kristen tidak siap menghadapi situasi semacam ini. Kita mempercayai sesuatu, tapi kita tidak tahu dasarnya apa. Mungkin kita menjadi orang Kristen yang baik, tetapi tidak cukup terdidik. Saya beri contoh begini. Ada seorang majelis gereja yang bagus, baik sekali. Sudah bertahun-tahun, berapa periode jadi majelis. Orang yang jujur, yang setia, yang rajin, yang rendah hati, menjadi teladan bagi banyak orang. Secara tiba-tiba dia berubah jadi saksi Yehova. Kenapa dia jadi saksi Yehova? Karena rupanya ada saksi Yehova berkunjung ke tempat dia, lalu berdiskusi tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu orang saksi Yehova bertanya, menurut Alkitab, Yesus itu anak Allah atau Allah anak? Kalau bilang Allah Bapa, Allah Anak, coba kasih satu ayat di Alkitab di mana Yesus disebut sebagai Allah anak. Beliau cari-cari di Alkitab, tidak ada. Yang ada cuma anak Allah. Makanya Yesus itu anak Allah, bukan Allah anak. Lalu orang saksi Yehova tanya, anak presiden atau bukan? Bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Kalau begitu anak Allah atau bukan? Bukan. Langsung si majelis itu kaget. Berarti sekian lama saya percaya Yesus itu adalah Allah, itu salah. Maka dalam beberapa saat kemudian langsung memproklamirkan keluar dari gereja dan jadi saksi Yehova. Padahal dia majelis yang baik, setia, jujur, rajin. Tapi karena kurang pengertian, maka dengan mudah dia bisa berpindah agama atau aliran kepercayaan. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menyadari sebenarnya keunikan dan keutamaan kita itu di mana. Nah, hari ini kita mau bicara soal keunikan agama Kristen. Sebenarnya kita punya banyak keunikan. Kita mempunyai keunikan dari sisi Alkitab kita. Tidak ada satu kitab agama manapun atau kitab kuno manapun yang bisa menandingi Alkitab. Dari baik jumlah manuskrip yang ada, jarak manuskrip tertua dengan waktu penulisan yang paling dekat, keakuratan penyalinan Alkitab dari ribuan tahun yang lalu, tidak ada yang bisa menandingi Alkitab. Kita mempunyai keunikan dalam konsep Allah kita.
Karena tidak ada agama yang punya konsep tentang Trinitas. Ada yang punya konsep Triteisme, 3 Allah. Ada yang punya konsep monoteisme ketat, Unitarian seperti Saksi Yehova, Islam, Yahudi. Tapi yang punya konsep Trinitas, 3 pribadi dalam satu hakikat, itu tidak ada selain di dalam Kristus. Sementara itu juga pemimpin agama atau pendiri agama kita juga unik, yaitu Yesus Kristus. Karena tidak ada tokoh di dalam dunia yang seluruh hidupnya itu sudah dinubuatkan. Lahir di mana, ya, tinggal di mana, akan mati, akan bangkit, akan naik ke surga. Semua nubuat ada. Kira-kira di dalam perjanjian lama ada 400 nubuatan tentang Yesus Kristus. Tidak ada nabi lain yang dinubuatkan sebanyak itu, termasuk nabinya sebelah. Karena tidak ada, maka mereka mengais-ngais dari Alkitab kita bahwa di dalam Alkitab kita ada nabi mereka di dalam. Itu pemerkosaan terhadap ayat-ayat Alkitab yang dilakukan oleh para mualaf yang bodoh-bodoh itu. Tidak ada. Tidak ada pendiri agama manapun yang mau mati bagi umatnya lalu bangkit bagi umatnya, itu tidak ada. Tidak ada pendiri agama yang kalau khotbah atau mengajar selalu menunjuk pada diri. Biasanya menunjuk ke atas kan, Tuhan, Tuhan Allah. Tapi kalau Yesus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Akulah jalan, akulah pintu, akulah gembala, akulah roti. Lalu dia tanya sama orang, menurut kata orang, siapa aku ini? Hanya Yesus Kristus yang kalau mengajar itu menjadikan dirinya sentral pengajaran. Tidak ada tokoh manapun, nabi manapun yang mengklaim diri sebagai orang suci tidak berdosa. Tapi Yesus berani bertanya, siapakah yang dapat menunjukkan bahwa aku berdosa? Itu unik itu. Tapi kita mempunyai keunikan yang lain lagi, yaitu keunikan dalam konsep dosa maupun konsep keselamatan. Karena itulah maka hari ini saya secara khusus akan membicarakan keunikan agama Kristen hanya dalam 2 konsep saja. Yang pertama konsep dosa dan yang kedua konsep keselamatan. Karena bicara soal keselamatan tidak bisa lepas dari dosa. Saya akan menjelaskannya, semua ayat yang dipakai akan tampil di layar. Saudara perhatikan saja, tidak usah catat. Nanti saya kasih materi tertulisnya dalam PDF supaya saudara baca, pelajari di rumah. Nanti silakan panitia akan mendistribusikan kepada semua saudara. Yang paling penting adalah perhatikan, lalu mana yang belum mengerti bertanyalah. Saudara tahu bunyi Yohanes 14 ayat 6? Jawab Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut saudara ayat itu penting tidak? Penting tidak? Penting. Tapi kenapa Yesus kasih keluar kalimat itu? Karena ada murid yang bertanya, tunjukkanlah jalan. Bagaimana kami tahu jalan itu? Tunjukkanlah jalan itu. Lalu jawab Yesus, akulah jalan. Coba kalau Filipus tidak tanya, ayat itu keluar apa tidak? Tidak itu. Makanya bertanya itu penting. Kalau tidak bertanya, banyak kebenaran tidak keluar. Saya mengajar di sekolah teologi. Waktu saya mengajar, ada pertanyaan, tidak ada. Saya mengajar lagi, ada pertanyaan, tidak ada. 1 jam berikut lagi ada pertanyaan, tidak ada. Akhirnya saya jadi jengkel. Saya kasih tugas kuliah, 1 orang bikin 100 pertanyaan. Pertanyaan saja, jangan jawaban, hanya pertanyaan saja. Tugas kuliah itu. Supaya berpikir kritis untuk mempertanyakan iman kita. Karena ada banyak kebenaran tidak bisa keluar kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Jadi silakan catat nanti pertanyaannya, kita akan masuk dalam materi sekarang. Pertama kita lihat konsep dosa di dalam kekristenan. Hampir semua agama itu mempunyai konsep dosa, di mana manusia itu berdosa kepada Tuhan atau berdosa kepada Allah. Sampai di sini Kristen dan semua agama itu sama.
Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kalau semua orang berdosa, Kristen sama dengan Islam, sama dengan agama lain. Kalau hanya sekedar sampai di situ. Tetapi saudara, kekristenan maju lebih dalam. Terutama bukan hanya menunjuk bahwa semua orang berdosa, tapi bahwa orang berdosa tidak dapat melakukan sesuatu yang baik sama sekali di hadapan Tuhan. Agama lain percaya manusia berdosa, tapi ada baiknya. Dengan kata lain, mereka percaya manusia hitam, tapi ada putihnya juga. Bahkan mungkin ada yang merasa putihnya lebih banyak dari hitamnya. Atau 50-50. Tapi kekristenan berbeda. Kekristenan yang alkitabiah. Tadi malam saya coba cari di internet. Pahamnya Gemim ini apa? Paham teologi ini. Alirannya. Dan saya menemukan di sana Gemim ini adalah gereja Protestan dengan tradisi Reform Calvinis. Benar ya Ibu Pendeta ya? Kalau begitu sama dengan saya. Di dalam Reform Calvinis itu mengenal sebuah istilah namanya total depravity, kebejatan total. Di mana manusia itu bukan hanya berdosa, tapi berdosa sedemikian rupa sampai perbuatan baik satu titik pun tidak ada. Sekarang saudara lihat Roma pasal 3, 10 dan 12. Sebab ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tak ada perbuatan baik. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Menurut saudara, di dalam diri saudara ada yang baik? Kalau ada, saudara lebih hebat dari Paulus. Karena Paulus bilang di dalam aku sebagai manusia tidak ada hal yang baik. Kehendak memang ada, tapi bukan hal yang berbuat baik. Berarti perbuatan baik dari orang berdosa itu nol. Itu 1:15. Bagi orang najis dan tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Kenapa bisa begitu? Karena yang bisa berbuat baik itu hanya Tuhan. Markus 10:12. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Berarti hanya Allah yang baik. Manusia berdosa itu tidak ada yang baiknya. Karena itu saudara, itu bukan hanya berdosa 50% lalu baik 50%. Bukan. Atau ya saya sangat berdosa 90% tapi ada 10% baik. Tidak. Semua kita berdosa 100%, perbuatan baiknya 0%. Sekarang saudara lihat Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan Allah bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala selalu semata-mata jahat. Pengkhotbah 9 ayat 3. Nasib semua orang sama. Hati anak manusia pun penuh dengan kejahatan seumur hidup. Penuh kejahatan seumur hidup. Lalu Matius pasal 7. Dari buahlah kamu mengenal mereka. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pohon kalau tidak baik, tidak bisa buahnya baik. Pohonnya kita ini sudah tidak baik. Siapa? Adam dan Hawa. Karena itulah pohon yang tidak baik ini hanya bisa menghasilkan buah yang tidak baik, yaitu kita. Karena begitu Adam sudah berdosa, Adam tidak bisa menghasilkan yang tidak berdosa. Kalau monyet kawin, DP anak, apa? Monyet juga kan? DP cucu, monyet juga. DP cicit, 1000 keturunan dari monyet, monyet.
Tidak bisa generasi ke-715 monyet melahirkan kelinci. Ya kan? Berarti dari atas monyet, semua monyet. Dari atas dosa, maka semua sampai ini pun berdosa. Karena pohonnya sudah tidak baik, tidak mungkin menghasilkan yang baik. Maka kita punya pohon ini sudah dosa. Tidak mungkin tahu-tahu sampai kita ada yang baik. Yohanes 8. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba, kalau pembantu itu masih bisa melawan. Tapi kalau hamba tidak bisa melawan. Kita ini hamba dosa. Berarti kita hanya bisa melakukan yang dosa mau. Makanya waktu kita jadi orang berdosa, Paulus dalam Roma 6 ayat 20 berkata, kamu bebas dari kebenaran. Tidak ada kebenaran. Tuhan Yesus bilang, Yohanes 15, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di ujung ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau begitu tanpa Kristus sebenarnya tidak ada yang bisa berbuat baik apapun. Roma 8, 7 dan 8. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Semua ayat yang saya berikan itu menunjukkan bahwa memang menurut Alkitab yang namanya orang baik itu tidak ada. Lalu ada juga Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa ada kelompok tertentu atau orang tertentu yang tidak mungkin berbuat baik. Yeremia 4 ayat yang ke-22. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Dan Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Jadi Alkitab mengajarkan bahwa kita orang berdosa ini perbuatan baiknya tidak ada sama sekali. Nol. Karena itu kalau saudara merasa diri orang cukup baik, saudara salah besar. Karena Alkitab menilai perbuatan baik nol. Pertanyaan kita adalah, mengapa bisa begitu? Bukankah dalam pengalaman kita hari-hari kita dapat lihat, Pak Haji di sebelah ternyata baik, ya kan? Orang tidak pernah injak kaki di gereja juga, tapi ternyata dia bantu tetangga. Ada orang Hindu Buddha yang ternyata lebih baik, bahkan lebih baik dari orang Kristen. Nah itu bagaimana? Apakah semua tidak baik? Kita harus membedakan antara baik di mata manusia dengan baik di mata Tuhan. Bagi mata manusia kita bisa lihat tetangga sebelah yang tidak percaya Tuhan, ateis, kafir sekalipun, dia bisa jadi orang baik daripada orang Kristen yang hidup jahat. Tetapi dari kacamata Tuhan Allah, kita bicara dari kacamata Tuhan Allah, tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang ada kebaikan satu saja, tidak ada. Z.I. Williamson, dia bilang begini, karena manusia rusak dan dikotori dalam setiap bagian, dia berbuat dosa terus menerus. Dia tidak bisa melakukan apapun yang bukan dosa dari sudut pandang Allah. Ini tekanannya di sini, dari sudut pandang Allah. Loh, mengapa sampai dari sudut pandang Allah kok tidak ada orang berbuat baik? Karena Tuhan kalau menilai orang baik itu, Tuhan bukan lihat perbuatannya. Perbuatannya itu nanti. Tapi Tuhan lihat nomor satu, itu adalah imannya, bukan perbuatannya. Perbuatan baiknya di belakang. Tapi iman harus nomor satu. Coba sekarang lihat Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 itu imannya itu iman pada Yesus. Maka tanpa iman pada Yesus tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi kalau ada orang yang lihat, ada orang sakit tetangga sebelah, bawa ke rumah sakit. Baik, baik. Lalu dicek orangnya itu ada iman? Tidak ada. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi biar ada orang sakit dia tolong bawa ke rumah sakit pun tidak berkenan pada Allah. Kamu lihat ada orang lapar hampir mati, kasih makan dong. Baik kan? Baik.
Tapi Tuhan Allah lihat yang kasih makan ini ada iman atau tidak. Begitu tidak ada iman, ayat ini berlaku. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Berarti waktu dia kasih makan itu orang lapar, itu tidak berkenan. Kalau hanya tidak berkenan masih lumayan. Tapi bahkan kalau tidak ada iman jadi dosa. Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara pikir ulang ini ayat ya. Dan segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekarang saya tanya, kasih persembahan itu baik tidak di gereja? Baik. Tapi waktu Tuhan lihat, waktu saudara kasih persembahan, Tuhan lihat ada iman? Apakah orang ini kasih persembahan berdasarkan iman? Tidak. Kalau tidak, itu adalah dosa. Jadi waktu saudara kasih persembahan di gereja, saudara berdosa. Saudara lihat ini pembangunan gereja ini, gedung ini belum selesai. Saudara mau sumbang 10 miliar. Lalu saudara kasih 10 miliar. Tapi saudara beriman tidak. Ternyata tidak. Maka segala sesuatu termasuk menyumbang 10 miliar untuk gereja yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara sumbang 10 miliar kasih gereja, saudara berdosa. Jadi anggota majelis tapi tidak beriman. Dan menjadi anggota majelis yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi waktu saudara jadi majelis, saudara berdosa. Melayani, dia melayani, rajin sekali melayani, tapi tidak ada iman. Dan melayani tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi jangankan berbuat jahat, berbuat baik saja kalau tidak ada iman di dalam hati, Tuhan anggap dosa. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam konteks kitab suci, iman artinya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi iman di sini tidak bisa diartikan iman dalam agama lain atau iman kepada Yesus sebagai dokter, penyembuh, pemberi berkat dan lain-lain. Tidak. Iman kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau itu tidak ada, saudara buat apapun termasuk buat baik, jadi dosa. Oke, sekarang gini ya. Kalau saudara tidak ada iman, waktu saudara datang kebaktian, ayat itu berlaku. Datang kebaktian tanpa iman, berdosa. Jadi saudara datang kebaktian jadi dosa. Kalau begitu, sebaiknya kalau saudara datang kebaktian jadi dosa, mending apa? Mending tidur di rumah saja kan ya. Tidak usah gara-gara kebaktian jadi dosa. Kasih persepuluhan tidak berdasarkan iman, dosa. Kalau begitu, tidak usah kasih persepuluhan. Ikut pembinaan majelis, tidak ada iman, dosa. Sudah datang duduk di situ jadi berdosa. Mending segera keluar, pulang. Tapi saudara, kalau saudara tidak melakukan itu, sekarang saudara lihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Sekarang, saudara ikut ibadah, tidak ada iman, dosa. Lalu saudara, kalau begitu tidak usah ibadah lah. Tapi saudara tahu ibadah itu baik kan? Lalu saudara tidak ibadah, dosa juga. Jadi saudara tidak beribadah dosa, beribadah juga dosa. Kasih persembahan dosa, tidak kasih persembahan juga dosa. Tolong orang jadi dosa, tidak tolong juga dosa. Jadi berbuat baik tanpa iman dosa, tidak berbuat baik juga dosa. Nah kalau begini saudara, kira-kira ada sesuatu yang baik dalam diri saudara? Masih ada satu saja kebaikan? Tidak ada. Kebaikan kita itu nol. Jangan pakai kacamata manusia. Kalau pakai kacamata manusia kita lihat, bapak yang dulu di pojok sana orang baik loh. Oh ibu di sana tuh baik sekali. Ah itu kacamata manusia. Tapi kalau kacamata Tuhan Allah, pokoknya semua orang yang tidak ada iman itu hanya bisa menghasilkan dosa, perbuatan baik nol. Itulah konsep dosa, total depravity di dalam Calvinist teologi. Konsep ini penting, kenapa? Karena nanti kalau orang berpikir bahwa saya mau masuk surga dengan berbuat baik, kau punya perbuatan baik ada berapa? Nol. Kalau perbuatan baiknya nol, bagaimana kamu bisa berharap masuk surga dengan berbuat baik?
Karena mungkin inilah konsep dosa di dalam Kristen. Unik, ya, karena agama lain biarpun menganggap manusia berdosa, dia masih merasa manusia cukup baik sampai layak masuk surga. Tapi orang Kristen punya pandangan tidak begitu. Semua kita ini bukan hitam ada bintik-bintik putih atau putih bintik-bintik hitam. Semua ini hitam legam. Bintik putih satu pun tidak ada. Karena buat jahat dosa, buat baik jadi dosa, tidak buat baik juga dosa. Saudara coba pikir, kalau Bapak misalnya daripada ini hari keluar ketemu orang di jalan tahu-tahu emosi maki orang kan berdosa. Ya toh? Lebih baik saudara bayangkan saudara keluar sepanjang hari mulai dari pagi masuk rumah malam, ini ada berapa banyak dosa yang dibuat? Banyak kan? Daripada begitu hari ini tidak usah keluar, tidur saja. Maka saudara tidur saja tidak bikin apa-apa. Gara-gara saudara tidur ada banyak hal baik yang saudara bisa buat. Ternyata saudara tidak buat. Maka saudara berdosa. Jadi tidur pun berdosa. Perhatikan ini, buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik dosa. Lalu kebaikan di mana? Nol. Itu konsep dosa. Sekarang yang kedua, konsep keselamatan. Beda dengan semua agama lain, Kristen punya konsep keselamatan yang unik, yang lain sendiri. Saya akan berikan beberapa. Pertama, kekristenan mempunyai prinsip Allah mencari manusia. Semua agama lain itu mempunyai konsep manusia mencari Allah. Saya berikan kutipan dari Thomas Arnold. Thomas Arnold bilang, perbedaan antara kekristenan dan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini. Yaitu bahwa dalam agama-agama lain manusia didapati mencari Allah. Sedangkan kekristenan adalah Allah mencari manusia. Terbalik. Kenapa orang Kristen punya konsep begini atau Alkitab punya konsep begini? Karena dosa itu pada dasarnya adalah penyimpangan manusia dari Allah. Sehingga manusia yang berdosa itu adalah manusia yang hilang, manusia yang sesat. Lihat Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Jadi yang sesat seperti domba itu kita sekalian. Terus Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Yang sesat ini aku. Lalu 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi kita ini yang sesat. Sekarang saudara pikir, kita sesat itu terhilang. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat. Kita ini terhilang. Kita ini sesat. Nah sekarang saudara pikir, kira-kira antara yang hilang dan yang kehilangan, yang masuk akal, yang mana cari yang mana? Kalau saudara kehilangan HP, apakah saudara yang cari HP atau HP yang cari saudara? Harus saudara yang cari HP kan? Mustahil HP cari saudara. Tidak mungkin itu. Karena itulah saudara lihat kelanjutan ayat tadi, Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Carilah hambamu ini. Jadi bukan saya yang cari Tuhan, tapi Tuhan carilah saya. Matius 10 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus bilang, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang. Tapi saudara, waktu saya mengajar begini ada yang bilang, Pak, memang HP tidak bisa cari orang. Karena HP tidak punya otak. Tapi manusia yang terhilang ini punya otak. Makanya dia bisa cari Tuhan. Tapi begini saudara, kita bukan hanya soal omong masuk akal, tidak masuk akal. Tapi Alkitab bilang apa? Yesaya 53 ayat 6 itu bilang begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, bahwa
Kita semua ini sesat, kita tidak mungkin mengambil jalan pulang mencari Tuhan, tidak ada. John Calvin waktu mengomentari Yesaya 53 ayat 6, dia bilang begini, kita sekalian atau kita semua sesat seperti domba. Maka artinya adalah kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan di jalan kehancuran. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita memang punya otak, tapi kalau suruh kita untuk pilih jalan selamat, kita tidak mungkin mau pilih jalan selamat. Kita semua pasti pilih jalan yang sesat. Saudara, ada waktu saya di Israel, ada gembala domba yang bersaksi begini. Kalau ini dia gembala kan, lalu ada domba banyak-banyak. Tiba-tiba ada domba sesat, hilang sendiri ke sebelah sana. Lalu dipanggil dari sini, hei sini. Teman-temannya dari sini, semua. Begitu dia dengar teman-teman dari sini, larinya ke mana? Larinya ke sana. Kalau domba punya otak, mestinya dengar suara sini lari ke sini kan? Tidak. Waktu dia dengar sini lari ke sana. Makanya domba itu binatang yang paling bodoh. Karena itu hidup domba harus bergantung pada gembala. Kalau gembala tidak ada. Domba sesat semua. Nah, karena itulah maka apakah manusia berdosa bisa mencari Allah? Tidak bisa. Roma pasal 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Jadi kalau saudara bilang, saya mencari Allah. Saudara lihat ayat itu mengatakan tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Artinya memang tidak bisa manusia cari Allah. Karena itu kekristenan tidak memperkenalkan konsep manusia mencari Allah. Saudara lihat pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Habis berbuat dosa, apakah Adam dan Hawa lari kepada Tuhan Allah? Kejadian 3 ayat 89. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia, di manakah engkau? Jadi saudara lihat, sejak dari kejatuhan dosa yang pertama, manusia sudah tidak cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Makanya Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Allah mencari manusia? Allah tidak tunggu manusia cari dia. Dia datang dan cari manusia. Dan itulah yang terjadi pada waktu Natal. Waktu Yesus datang, dia mencari manusia. Makanya dalam Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus datang itu untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Karena itu tidak bisa manusia cari Allah. Allah cari manusia. Hanya, bukankah di dalam perjanjian lama kita menemukan ada cukup banyak ayat bilang kita cari Tuhan ya. Contoh, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama dia berkenan. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Apakah ini berarti bertentangan? Tidak. Karena begini, kamu baru bisa mencari Tuhan kalau Tuhan sudah bekerja di dalam kamu. Kalau dia sudah klik di dalam diri kita, baru kita punya kerinduan mencari dia. William Barclay bilang begini, jauh pada abad ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan pada para biarawan, sepagi apapun kalian bangun menaikkan doa di kapel, pada pagi hari yang dingin di pertengahan musim dingin, atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian. Ya, dialah yang telah membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Jadi prinsipnya tetap Allah cari manusia terlebih dahulu. Karena itu seorang pernah mengeluarkan kata-kata begini, sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Kita bersyukur bahwa manusia tidak cari Allah, tapi Allah yang cari manusia. Manusia cari Allah, tidak mungkin ketemu. Tapi kalau Allah yang cari manusia, tidak mungkin tidak ketemu. Saya kutip dari kata-kata buku saya sendiri. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan Allah lah yang hilang dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusialah yang terhilang dan Allah yang mencarinya.
Juga kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil dia tidak menemukannya. Semua agama lain berpikir mereka sedang cari Allah, padahal mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Kristus Yesus yang adalah Allah sendiri, dialah yang datang mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Jadi keunikan agama Kristen dalam hal keselamatan pertama-tama adalah Allah cari kita, bukan kita cari Allah. Itu pertama. Sekarang yang kedua, kekristenan mempunyai konsep penebusan dosa atau penebusan orang berdosa. Ini konsep lain yang unik. Karena tidak ada agama di kolong langit ini yang percaya ada konsep penebusan. Yahudi ada, tapi hanya bayangan, yaitu penebusan lewat kambing, domba, lembu, seperti dibicarakan dalam perjanjian lama. Tapi konsep Allah sendiri mengorbankan diri untuk menebus umatnya itu tidak pernah ada di dalam agama lain. Coba kita bandingkan dengan buku katekisasinya orang Buddha, Subhadra Biksu, Buddhist Catechism. Tak seorang pun bisa ditebus oleh orang lain. Tidak ada Allah dan tidak ada orang suci yang bisa membentengi seorang berdosa dari konsekuensi tindakan jahat. Setiap orang dari kita harus menjadi penebusnya sendiri. Jadi Buddha menegaskan masing-masing tebus sendiri. Dan pada dasarnya semua agama begitu. Tapi Kristen lain. Manusia tidak bisa tebus diri sendiri. Lalu bagaimana sehingga bisa ada konsep penebusan? Logika penebusannya bagaimana? Saya jelaskan ini, perhatikan baik-baik. Para teolog Kristen melihat bahwa ada dua sifat Allah yang menonjol. Pertama, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Keadilan Tuhan menuntut bahwa dia harus hukum orang berdosa. Saudara kalau lihat ada orang membunuh orang sampai masuk pengadilan, hakim membebaskan dia, saudara akan merasa hakimnya tidak adil. Kenapa? Karena orang bersalahnya tidak dihukum. Yang salah itu harus dihukum, itu baru adil. Tuhan itu hakim yang adil, maka dia harus hukum orang bersalah. Tidak bisa tidak. Ayub 10:14. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku. Engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Tidak akan. Nahum 1:3. Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi Tuhan pasti hukum orang berdosa. Tidak bisa tidak. Dosa kecil saja pasti dihukum. Kalau sampai ada dosa yang tidak dihukum, ada orang berdosa yang lolos dari hukuman, itu bikin Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan juga di sisi yang lain, dia Tuhan yang penuh kasih. Dia pengasih, penyayang, sabar, berlimpah kasih setianya. Mazmur 103. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut, tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, ini penting untuk dipikirkan. Ada banyak orang Kristen maupun non-Kristen berpikir, mengapa Allah tidak ampuni dosa saja? Ya sudah, diampuni saja, kenapa pakai cara menghukum? Seorang penulis Kristen, Ajit Fernando, dia bilang begini, jika Allah langsung mengumumkan pengampunan, maka pengampunan dijadikan murahan. Dosa kita terlalu serius untuk ditanggapi seperti itu. Kita terlalu signifikan sehingga kesalahan kita tidak bisa diperlakukan dengan begitu acuh tak acuh. Jadi kalau ada manusia berdosa, Tuhan harus menghukumnya. Keadilan Allah menuntut untuk menghukum. Tapi ada kasih Allah. Kasih Allah mau mengampuni. Kasih mau manusia berdosa bebas. Keadilan mau manusia berdosa dihukum. Sekarang bilangan 14:18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tuhan mengampuni kan? Tapi kalimat selanjutnya,
tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jadi dia mau mengampuni, tapi dia juga tidak mau membebaskan dari hukuman. Nah, karena itulah ada semacam ketegangan di dalam diri Allah. Kasihnya mau mengampuni, keadilannya mau menghukum. Bapak Ibu, kalau anak saudara bersalah, saudara mau memaafkan atau mau menghukum? Kalau saudara mau memaafkan, maka saudara tidak akan menghukum dia. Kalau saudara mau menghukum dia, maka saudara tidak memaafkan dia. Jadi saya mau tanya, bagaimana caranya saudara menghukum sekaligus memaafkan? Kalau saudara hanya mengampuni tidak menghukum, saudara tidak adil. Tapi saudara hukum dia, saudara tidak kasihan dia, karena hukumannya hukuman mati, bukan hanya tempeleng. Jadi bagaimana? Disinilah rumitnya. Maka begini, saya ambil contoh ya. Mohon maaf Ibu Pendeta, saya pakai contoh Ibu ya. Ibu ini bersalah pada saya sudah menetapkan peraturan. Siapa berani mencuri dari saya akan ditempeleng 100 kali. Ternyata Ibu mencuri dari saya. Keadilan saya membuat saya harus tempeleng Ibu 100 kali. Tapi saya ini sayang sama Ibu, dan saya tidak mau Ibu kena tempeleng. Saya harus tempeleng, tapi Ibu jangan kena tempeleng. Bagaimana caranya? Kan kalau saya tempeleng, kan pasti Ibu kena tempeleng. Tapi saya tidak mau kena tempeleng, tapi saya harus tempeleng. Bagaimana cara saya tempeleng, tapi Ibu tidak kena tempeleng? Disinilah butuh seorang pengganti. Ada orang yang tidak bersalah, yang tidak mencuri dari saya, tapi dia yang menerima 100 tempeleng itu. Orang itulah juru selamat bagi Ibu. Maka datanglah Bapak, tidak mencuri sama saya. Bapak bilang, Pak, kasihan Ibu Pendeta, ditampar 100 kali biar saya aja. Maka Bapak jadi juru selamat, jadi pengganti. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang berhak dan layak menggantikan Ibu ini dari dosa mencuri pada saya? Bapak mau jadi juru selamat? Mau, tapi Bapak juga mencuri dari saya. Bapak juga layak saya tempelin 100 kali. Terus siapa yang jadi ganti Bapak? Sana. Yang itu juga mencuri. Cari seluruh orang di dunia, semua mencuri. Maka semua harus dapat tempelin. Terus siapa ganti siapa? Yang harus mengganti, harus yang tidak mencuri. Karena kalau dia mencuri, dia sendiri persis seperti Ibu juga, persis seperti Bapak juga, yang sama-sama layak ditempelin. Maka di sini butuh pengganti. Ada yang harus mengganti orang berdosa supaya terima hukuman Allah. Tapi pengganti itu tidak boleh sembarang orang. Ada 2 syarat utama. Pertama, dia harus manusia. Kenapa? Karena yang berdosa manusia. Kedua, dia harus tidak berdosa sama sekali. Karena begitu dia berdosa satu saja, dia juga harus dihukum. Jadi harus manusia, harus tidak berdosa. Nah sekarang, mari kita cari manusia di dunia. Dapat? Banyak. Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Kalau begitu, yang mau mengganti manusia berdosa tidak bisa ada dari sini. Tidak ada satu manusia pun layak dari juru selamat. Kalau begitu, cari yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu siapa? Yang tidak berdosa cuma Tuhan Allah. Masalahnya Tuhan Allah bukan manusia. Nah terus bagaimana? Sekarang loh, tadi kan saya contohkan, ilustrasi saya adalah karena Ibu mencuri hukumannya tempelin 100. Tapi upah dosa itu maut, mati. Maka pengganti orang berdosa harus mati. Pertama dia tidak boleh berdosa. Kedua dia harus manusia. Kalau dia Allah, bagaimana Allah bisa mati? Allah tinggal di surga sana, bagaimana bisa mati? Siapa bunuh Allah? Supaya dia bisa mati, maka dia harus jadi manusia. Manusianya tidak boleh jadi-jadian, tiba-tiba muncul dari laut, dari batu, dari kayu. Tidak bisa, itu bukan manusia betul-betulan. Kalau dia manusia betulan, maka dia harus lahir dari rahim seorang manusia. Nah, maka itulah sebabnya Natal terjadi. Jadi Natal itu karena Allah tidak berdosa, lalu dia lahir sebagai manusia, sekarang ada manusia, tapi tidak berdosa. Karena dia manusia tidak berdosa, berarti dia sudah layak jadi pengganti ini. Maka itulah sebabnya Natal itu momen penting.
Natal itu adalah momen di mana Allah menyediakan juru selamat yang akan mengganti orang berdosa. Makanya nanti Yesus harus mati. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Maka juru selamat harus mati. Karena itu ketika orang Islam bertanya, bagaimana Yesus jadi juru selamat sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan diri dari salib? Kita jawab gampang saja. Yesus tidak usah menyelamatkan diri. Karena kalau dia mau selamat, dia tidak usah datang. Karena tujuan datangnya untuk mati. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau begitu Yesus itu Allah. Yesus Allah, dia harus hakim. Tapi ternyata hakimnya yang harus dihukum. Karena itu Ajit Fernando bilang begini, tetapi di sini hakimnya lah yang dihukum. Gilbert berkata, pengganti yang mati di Kalvari menyatakan dirinya sebagai hakim seluruh dunia. Dengan menjatuhkan hukuman atas dosa manusia, keadilan Allah terpuaskan. Tapi gara-gara kita tidak jadi dihukum karena ada yang ganti, kasih Allah jadi terpuaskan. Maka pemberian Kristus itu adalah solusi bagi ketegangan antara keadilan dan kasih Allah. Ya. Nah, sekarang juru selamatnya sudah ada, yaitu Yesus itu. Dan juru selamat ini harus mati karena hukuman dosa adalah mati. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 itu, penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Keselamatan, mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Ayat 6, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, maka inilah konsep penebusan, penggantian. Konsep ini begitu agung sampai William Dowd itu menulis NKB 03, terpujilah Allah besar hikmatnya, begitu kasihnya untuk dunia semua, sehingga diberi putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Nah, nanti KKR baru kita menyanyi. Ya, nah maka agama lain mengatakan bahwa manusia harus tanggung dosa sendiri-sendiri. Nah, kalau tanggung dosa sendiri-sendiri ya kamu harus masuk neraka. Mau masuk surga dengan berbuat baik? Nol. Jadi apa yang kamu andalkan untuk selamat? Maka ini mengantar kita pada keunikan ketiga yang terakhir. Kekristenan mempunyai konsep keselamatan karena iman saja. Kristen mempunyai konsep keselamatan karena iman. Semua agama mengajarkan untuk selamat orang perlu berbuat baik. Minimal iman, tapi iman harus iman plus. Yaitu iman plus berbuat baik. Contoh, dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu bilang begini, seperti kata Friedrich Nietzsche, manusia dibenarkan melalui pembaktian, meditasi, perbuatan baik, dan penguasaan diri. Kamu selamat. Buddha, manusia diselamatkan hanya oleh usaha sendiri. Islam, manusia memperoleh keselamatannya sendiri, membayar untuk dosa-dosanya sendiri. Agama-agama lain, banyak agama dan sekte mengakui problem dosa, tapi solusi mereka selalu berbeda dengan solusi kekristenan. Sementara kekristenan mengatakan satu-satunya keselamatan dari dosa adalah iman kepada Yesus Kristus dan kematiannya yang menebus di salib. Agama-agama lain mencari melalui perbuatan-perbuatan baik atau pemeliharaan peraturan-peraturan dan hukum-hukum. Bahkan gereja Roma Katolik pun mengajarkan selamat itu iman tambah perbuatan baik. Ya, bukan hanya iman saja. Seperti kata Ridener, Roma Katolik mengajar iman hanyalah permulaan dari keselamatan.
Sehingga orang percaya harus terus-menerus bekerja dalam sepanjang hidupnya untuk melengkapi proses itu. Keselamatan dipastikan oleh iman ditambah perbuatan baik, seperti yang disalurkan melalui gereja Roma Katolik. Tapi Kristen Protestan mempunyai konsep sola fide, hanya iman. Itu semboyan reformasi, di samping sola gratia. Sola itu artinya hanya satu, makanya kita menyanyi solo, itu kan hanya satu. Tidak bisa saudara maju 5 orang kalau kita mau solo. Itu sudah bukan solo lagi. Ya, solo itu hanya satu. Nah, solo atau sola fide hanya iman. Kalau begitu, manusia selamat itu hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Ya, hanya karena iman, bukan perbuatan. Bagaimana manusia bisa selamat dengan perbuatan? Perbuatannya nol tadi. Maka untuk bisa selamat, kita hanya perlu iman. Kalau saudara merasa saya perlu selamat, perlu tambah perbuatan baik, saudara lihat Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Semua perbuatan baik kita itu kain kotor. Kain kotor apa ini? Dalam terjemahan God's Word, dia bilang seperti kain yang bernoda secara tetap. Dalam Alkitab DRB, seperti kain dari menstruasi perempuan. Nah, jadi rupanya perbuatan baik kita itu seperti menstruasinya perempuan, kain pembalut. Saudara, Tuhan, saya mau masuk surga, ada tiketnya, apa ini kain pembalut? Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya kita tidak boleh mengandalkan perbuatan baik kita untuk bisa selamat. Cindy Jones berkata, kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Terutama waktu kita kecil tuh suka main-main itu perahu kertas itu, yang kita bikin dari kertas, lalu suruh menyeberang air dari drum ke ujung atau bak. Bisakah suruh perahu kertas itu menyeberang lautan Atlantik? Mustahil. Nah, itu sama dengan kamu mau berbuat baik supaya masuk ke surga. Maka Martin Luther anggap itu ajaran yang paling menyesatkan. Kalau orang merasa bahwa dirinya cukup baik supaya masuk surga, itu adalah ajaran yang sesat. Sekarang, kalau saudara mau masuk surga dengan berbuat baik, bisa. Asal saudara berbuat baik satu, tidak boleh kurang satu pun. Total 100% semua perintah dan larangan di Alkitab, saudara tidak boleh langgar satu. Coba lihat Yakobus 2. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu, contohnya hukum 100, saudara taat 99, hanya langgar satu saja, saudara bersalah terhadap seluruhnya. Taat 99, langgar satu, salah 100. Nah, siapa kita yang bisa taat 100%? Dia orang jujur, tidak pernah tipu orang, tidak pernah maki orang, tidak iri hati, tidak fitnah, tidak gosip, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin kasih persepuluhan, pelayanan, jadi majelis 2 periode, kolom ke kolom dia keliling terus. Hanya kurang satu saja, hutang tidak bayar-bayar. Sudah akan masuk neraka. Karena syarat masuk neraka itu dosa satu. Kalau memang begitu, siapakah di antara kita yang bisa taat 100%? Tidak ada. Kalau begitu, tidak ada di antara kita yang bisa selamat dengan berbuat baik. Kalau begitu, jangan andalkan perbuatan baik. Iman saja. Roma 3, 27, 28. Jika demikian, apakah dasarnya itu bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman, bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Efesus 2:8-9, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Galatia 2:16, hanya oleh karena iman di dalam
Kristus Yesus. Nah, kalau begitu saudara, mau rajin berbuat baik bagaimanapun tidak bisa bikin selamat. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan, tidak beri keampunan, darah Yesus saja beri, hati baru dan bersih. Rock of Ages, clap for me. Berarti mau rajin bagaimanapun tidak bisa. Maka hanya perlu iman saja untuk diselamatkan. Tapi Pak Pendeta, kalau begitu kita tidak berbuat baik? Bukan. Untuk masuk surga, untuk selamat, iman saja. Tapi nanti setelah beriman, saudara belum mati, masih umur panjang. Nah, sebagai bukti imanmu, iman yang sejati harus ada perbuatan baik. Makanya Yakobus bilang, kalau kamu mengaku beriman tapi perbuatan baik tidak ada, itu pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi syarat untuk selamat itu hanya iman, bukan iman plus perbuatan baik. Ini ada orang sakit, terus dia minum obat, lalu dia minum obat, habis itu dia sembuh. Habis dia sembuh, dia bisa olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, sudah bisa olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, bisa olahraga. Yang bikin dia sembuh ini apa? Minum obat atau olahraga? Obat. Yang bikin sembuh itu obat. Bukti bahwa dia sudah sembuh apa? Bisa olahraga. Kalau dia bilang, saya sudah sembuh, coba olahraga seperti ayam mati. Berarti ngana hanya mengaku sembuh, tapi tidak ada bukti ngana sembuh. Oke? Orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Yang bikin ngana selamat apa? Bukan berbuat baik. Yang bikin ngana sembuh ini, selamat ini, iman. Apa bukti ngana betul-betul beriman dan sudah selamat? Kalau ngana bisa kasih perbuatan baik dalam hidup hari-hari. Kalau ngana mengaku saya sudah selamat, sudah beriman, tapi minum mabuk dari tahun 1970 sampai sekarang tidak berubah-ubah, artinya ngana hanya mengaku di mulut saja ngana beriman, selamat, tapi ngana belum beriman sungguh-sungguh. Kalau begitu tuh selamat. Agama lain mengandalkan iman, mengandalkan perbuatan baik, atau iman plus perbuatan baik. Tapi kekristenan yang sejati hanya mengandalkan iman saja. Itulah keunikan konsep dosa dan keselamatan dalam Kristen. Tuhan memberkati kita.